Salam, selamat hari Minggu, selamat berbakti bersama keluarga terkasih. Kebaktian Minggu saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina J. Hawu Muni, STH. Salam, anggota keluarga yang diberkati Allah, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita kembali beribadah bersama seluruh anggota keluarga gereja di seluruh dunia sambil menghayati makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sumber damai sejahtera di tengah-tengah masalah dan pergumulan yang kita alami saat ini. Karena itu, kami mengajak anggota keluarga untuk berdiri. Marilah kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran melalui Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1, 2, dan 4. Oh hari istirahat. Umat Tuhan sekalian, pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai segenap anggota keluarga. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Nats pembimbing bagi kita terpilih dalam Yesaya 26 ayat 12 demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sadar bahwa dalam tugas dan kerja kita pada pekan yang silam, banyak kesalahan dosa yang kita buat menyakiti hati suci Allah dan sesama kita, dan kebenaran Allah tidak di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami datang dan mengaku bahwa kami telah berbuat dosa dan tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon, pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Karena hanya Engkaulah Allah sumber penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada semua anggota keluarga Allah yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, dengarlah berita anugerah Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Bersamamu
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat yang ke-14 secara berbalas-balasan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada kebaktian ini terbaca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Mari kita satu hati dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, puji dan agungkan. Kami senantiasa bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Kini hati kami terbuka, kami rindu hati kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Jiwa kami haus untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu dengan rendah hati kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami ya Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu."
Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan berkata, "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Umat Tuhan sekalian, Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Satu waktu anak kami yang bungsu, Abdi, mengajukan pertanyaan kepada saya. "Mama, apakah Mama pernah mengalami krisis iman?" Pertanyaan ini mengejutkan saya, karena saya tidak pernah membayangkan anak remaja ini bisa mengajukan pertanyaan sedalam ini. Tapi pertanyaan ini juga membuat saya merenung, berpikir, dan kemudian mengambil kesimpulan bahwa berulang-ulang kali saya mengalami krisis iman. Ketika saya mempertanyakan di mana kehadiran Tuhan dalam berbagai situasi yang ada di sekitar kehidupan saya sebagai keluarga, dalam pelayanan, juga dalam situasi dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaan Abdi ini juga bisa ditujukan kepada saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara pernah mengalami krisis iman? Jawaban atas pertanyaan ini ada dalam kehidupan kita masing-masing. Simon Petrus dan kawan-kawan menganggap bahwa sejarah hidup Yesus telah berakhir di tiang gantungan. Saudara, mereka mengharapkan banyak dari Yesus. Mereka mengharapkan dia akan melakukan banyak hal yang besar. Dan mereka mengharapkan dia Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Roma.
Tetapi guru Mesias yang mereka akui itu ternyata mati di tiang gantungan. Bagi murid-murid Yesus, bagi Petrus dan kawan-kawan, sejarah hidup Yesus berakhir di tiang gantungan. Tanpa ada harapan, tidak ada masa depan. Karena itu, kita mendapatkan informasi bahwa setelah Yesus ditangkap, banyak di antara para murid melarikan diri. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan para murid ketika mereka menyaksikan guru mereka mati di tiang gantungan. Sekali lagi, mungkin saja mereka berpikir bahwa sejarah hidup Yesus telah berakhir di tiang gantungan. Pengalaman bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Nasihat-nasihatnya, mujizat-mujizat yang dilakukannya sepertinya tidak ada artinya lagi bagi mereka. Para murid mengalami krisis iman. Saudara, karena takut, para murid bersembunyi. Mereka bersembunyi di balik pintu yang tertutup rapat. Mereka melindungi diri mereka. Dan dalam keadaan seperti itu, Kristus yang bangkit datang menjumpai mereka dan membawa damai sejahtera. Ketika mereka terkejut dan takut, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut? Aku sendirilah ini." Saudara-saudara, Yesus menolong dan memulihkan para murid melalui 3 cara. Pertama, Yesus meyakinkan mereka bahwa sosok yang ada di hadapan mereka adalah Yesus sendiri, guru mereka, dan bukan hantu. Dia mengizinkan mereka melihat dan meraba bekas luka-lukanya. Yesus juga meminta makanan dan memakan sepotong ikan goreng di depan mata mereka. Saudara-saudara, kenyataan ini memberi penegasan tidak saja kepada para murid, tetapi juga bagi kita sekarang, bahwa sesungguhnya setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan, atau lebih tepatnya Tuhan menjumpai kita. Dia bisa menjumpai kita melalui hal-hal sederhana, melalui pengalaman-pengalaman kecil. Dia hadir dan memberkati kita dalam pengalaman-pengalaman biasa, termasuk di meja makan. Kita bisa bandingkan cerita pada perikop sebelumnya, di mana Kleopas dan seorang temannya berjumpa dengan Yesus dan mereka mengenal dia di meja makan ketika mereka ada dalam jamuan makan bersama. Sekali lagi, Kristus bisa berjumpa dengan kita dalam pengalaman-pengalaman biasa, dalam hal-hal sederhana dalam hidup kita tiap-tiap hari. Ini menjadi kekuatan, penghiburan bagi kita. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan hanya menjumpai kita melalui peristiwa-peristiwa besar. Tetapi apa yang terjadi dalam peristiwa Paskah ini memberi penegasan, memberi penghiburan kepada kita bahwa Yesus menjumpai kita dalam seluruh pengalaman hidup kita, termasuk pengalaman yang paling sederhana sekalipun. Dia ada dalam rumah tangga kita, ia ada dalam dapur kita, di meja makan kita, di kamar belajar kita, di tempat kerja kita masing-masing. Dia ada di situ dan memberkati kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Yang kedua, Yesus mengingatkan para murid akan perkataan-perkataannya dan kesaksian kitab suci. Itu juga yang ia lakukan dalam perjumpaannya dengan Kleopas dan temannya. Yesus mengajarkan mereka tentang apa yang dikatakan oleh para nabi. Mengingatkan mereka akan apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam kitab suci. Yesus ingin supaya para murid melihat hubungan kebangkitannya dengan firman Allah. Di sini kita diingatkan betapa pentingnya ketekunan dan kesungguhan mempelajari firman Tuhan. Yesus menggunakan cara ini untuk memberi pemahaman kepada para murid. Bapak, Ibu, dan saudara,
Mari kita belajar. Sebagai anggota keluarga, bapak, mama, anak-anak, mari saling mendorong dalam keluarga kita masing-masing untuk mencintai firman Tuhan. Untuk sungguh-sungguh dalam ketekunan dengan sadar dan teratur tiap-tiap hari kita belajar firman Tuhan. Karena dengan mempelajari firman Tuhan, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenarannya. Kita dimampukan untuk memiliki damai sejahtera. Kita dimampukan untuk berhadapan dengan segala macam pencobaan yang ada datang dalam kehidupan kita. Ingat pengalaman Tuhan Yesus ketika ia dicobai di padang gurun. Ketika iblis mencobai dia selalu mengatakan, ada tertulis, ia selalu merujuk pada firman Allah. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa mendapatkan damai sejahtera ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, tekun mempelajari firman Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan akan memampukan saya dan saudara-saudara untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, para murid dipulihkan untuk diutus menjadi saksi karya penyelamatan Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, saat ini kita mengalami ketakutan dan ketidakpastian. Kita menjalani isolasi karena pandemi COVID-19. Yesus yang bangkit, Dia sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Kalau untuk para murid, 12 murid yang lain, Simon Petrus dan kawan-kawannya, dalam ketakutan mereka, dalam kekhawatiran mereka, Yesus datang dan menjumpai mereka, memberi mereka damai sejahtera. Maka sekarang ini juga Yesus datang, Yesus yang sama datang menjumpai kita dalam situasi kita. Paskah mengingatkan saya dan saudara-saudara bahwa Allah dalam Yesus Kristus terus mencintai dan memelihara seluruh dunia. Allah dalam Yesus Kristus mengatasi kematian dengan kehidupan, menaklukkan ketakutan dan ketidakpastian dengan harapan. Saat kita merasa situasi ini sebagai hukuman dari Allah, banyak orang berpikir, berefleksi bahwa situasi mencekam, wabah virus corona ini, pandemi COVID-19 ini merupakan hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara, saat kita berpikir seperti ini, saya mengajak kita untuk kembali mengingat firman Tuhan sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dia mengasihi dunia ini. Dia menyelamatkan kita. Pada hari-hari ini kita dipersatukan dalam doa dan menegaskan secara bersama iman dan pengharapan kita bersama Tuhan yang bangkit. Paskah, saudara-saudara, bukan hanya sebuah peristiwa. Paskah adalah sebuah peristiwa yang berkuasa. Jadi Paskah bukan hanya perayaan. Sekali lagi, Paskah bukan hanya perayaan. Dia menjadi sebuah peristiwa yang berkuasa. Ia berkuasa untuk memulihkan dan membaharui iman, pengharapan, dan kasih kita. Rasul Paulus menulis, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Saudara-saudara, mari lawan virus kekhawatiran yang menguasai kita. Kalahkan virus ketakutan dengan rasa syukur dan kebaikan. Bersyukur kepada Tuhan yang memberi kemenangan melalui Paskah Yesus Kristus dan teruslah melakukan kebaikan. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang membaharui bumi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Berilah kepada Tuhan hormat dan syukur, bahwalah kepada Tuhan persembahanmu dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, sumber damai sejahtera, yang memberikan kepada kami segala berkat, karunia, dan damai-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kini kami datang membawa segala persembahan kami kepadamu. Terimalah ya Allah sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di hatiku berlimpah sukacita.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang mencintai kami. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran kami karena pandemi virus corona ini, kami mau terus berserah kepadamu Tuhan. Kami mau meyakini Paskah Kristus sebagai sebuah peristiwa yang berkuasa untuk memulihkan dan membaharui kami. Tolong kami supaya kami percaya pada kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami mohon dengan sungguh-sungguh, berkenanlah Engkau untuk menolong kami, menolong dunia ini dalam mengatasi pandemi virus corona ini. Tuhan, segala upaya telah kami lakukan, tetapi kami mengakui, kami menyadari bahwa semua upaya yang kami lakukan sehebat apapun tidak ada artinya kalau Tuhan tidak memberkati kami. Engkau Allah yang terbatas. Karena itu kami mohon kuasa-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Bertindaklah untuk dunia ini. Dunia yang Engkau ciptakan dan yang Engkau lihat sendiri sebagai sesuatu yang baik. Karena itu Tuhan, jangan biarkan wabah ini menghancurkan kami, menghancurkan iman dan percaya kami kepadamu. Terima kasih. Sebagai umat percaya-Mu Tuhan, kami merindukan untuk beribadah bersama lagi di gedung-gedung kebaktian. Kami merindukan untuk ada dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Kami bawa kerinduan ini kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan karena itu biarkanlah kami terus ada dalam penyerahan yang sungguh kepadamu. Menantikan waktu-Mu yang indah bagi kami. Kami yakin bahwa ada saatnya Engkau memungkinkan kami untuk sebagai gereja boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Kalau saat ini kami ada dalam isolasi, kami ada dalam keterbatasan, dalam pembatasan-pembatasan yang disengaja. Tuhan menolong kami supaya dalam hikmat-Mu kami boleh memakai kesempatan ini dan menjadi berkat. Tidak saja bagi kami sebagai pribadi, tapi juga bagi keluarga kami, bahkan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih. Di Kota Baru ini, kami mau berdoa bagi setiap pribadi, setiap keluarga, dengan berbagai pergumulan, dengan harapan. Tuhan, sekarang ini keluarga demi keluarga, bapak, mama, anak-anak, kakak, adik, mereka ada di rumah mereka masing-masing. Berdoa, beribadah, dengarkanlah mereka Tuhan. Dalam keluhan-keluhan mereka, dalam pergumulan-pergumulan mereka, dalam sukacita-sukacita mereka. Terima kasih. Tuhan berkati setiap anggota jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun mereka. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Berkati mereka di usia mereka yang baru. Tuhan juga memberkati setiap anggota jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Baik yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Kunjungi mereka. Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup mereka, hidup keluarga mereka, dan biarlah kehendak-Mu boleh terjadi. Apapun yang menjadi keadaan mereka, Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka. Berkati upaya-upaya medis yang sementara dilakukan. Jangan biarkan mereka patah semangat. Biarkanlah mereka terus terarah kepada Tuhan yang bangkit itu, yang menaklukkan segala macam sakit penyakit. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu yang terdampak karena virus ini. Tuhan, ada banyak yang mesti di PHK, ada banyak orang yang penghasilan mereka berkurang. Tuhan, tentu itu akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena itu kami mohon kepadamu, kasihani kami. Tolong kami, biarlah dalam situasi seperti ini, Tuhan memampukan kami untuk dengan hikmat Tuhan,
Kami boleh menyikapi situasi ini dan kami tidak hancur di dalamnya. Tolong kami supaya sebagai sebuah persekutuan kami boleh membangun solidaritas di antara kami. Kami berbela rasa dengan sesama kami. Kami tidak egois. Kami belajar untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi sesama kami. Tuhan, kami ingin melawan virus ketakutan, melawan virus kekhawatiran yang sering kali menguasai kami dengan selalu bersyukur kepadamu, mensyukuri kebaikan dan kemenangan-Mu bagi kami, dan kami mau melakukan kebaikan dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai komunitas orang-orang percaya. Berkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan terus mengendalikan perjalanan sejarah bangsa kami apapun keadaan kami. Berkati para pemimpin bangsa ini. Berkati Gereja Masehi Injil di Timor, di semua lingkup pelayanan, klasis, sinode, dan jemaat. Berkati kami di Kota Baru. Tolong kami supaya kami terus belajar, kami terus berjuang untuk melayani Tuhan dalam hormat dan takut kepadamu. Terima kasih semua orang yang karena mereka kami boleh berbakti saat ini. Tuhan memberkati semua pengorbanan, jerih lelah yang mereka persembahkan untuk ibadah ini. Terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati kami sebagai sebuah komunitas. Dan di minggu yang baru ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami di hari-hari ini, di minggu ini, di pekan ini. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan adalah gembala kami yang baik. Engkau membimbing kami ke air yang tenang. Engkau menuntun kami di jalan yang benar. Engkau membuat kami tenang sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman. Engkau Allah yang hidup, terimalah rasa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anggota keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama kita melakukan diko yang bangkit maha mulia. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, mintalah pimpinannya
supaya engkau tetap berjalan dalam tuntunannya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin.